Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Hadrati Habibina wa qudwatina syafi'ina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadrati jami' abai wa ummatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanina nabiyyin wa mursalin wa tabi'in wa tabi'in Hadrati jami' awliya ta'ala wa syuhada wa salihin wa ma'amin malaikatil muqarrabin wa rabbin وإمادين مجتهدين ووالدين ويدين سيادين وحاكم سبي مشيخنا مستمستين عنهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هون من الأوهام منقطعهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعلنا المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billah. Para bapak ibu hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah masjid taqwa ingkang mugi tansah dipun paringi kegiatan saged nambahi lan mengistiqomahaken takwanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang berbahagia. Monggo kita aturaken raos syukur dhateng Allah atas rahmat nikmat taufik hidayah. Wabil khusus kula panjenengan taksih kepanggih kalih wekdal dalu menika merupakan rahmat ingkang sangat kathah lan mengandung banyak barokah. Kita aturaken hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula nggadah utang kali panjenengan bahwa kemarin kula ngaturaken perkara 5 iku senajan sithik rasane akeh. Kemutan mboten jenengan, perkara 5 iku senajan titik tapi rasane kaya kathah. Napa mawon 5 sing ketoke titik niku tapi rasane kaya kathah. Qaliluhu katsirun. Bahasanipun Sayyidina Umar bahwa 5 perkara khamsatu asya qalilu katsirun. Wonten gangsal perkawis senajan ketoke titik tapi rasane kaya kathah. Di antawisipun nggih menika sakit marad. Sakit niki senajan sithik tapi ya wis krasa lara. Larane nggih pun lumayan senajan sing sakit namung sekedhik
Atau misal panjenengan sing sakit wajane tok setunggal tok, niku wis ngregesi kabeh. Ibarate kaya lara kabeh. Awak sak kujur niki rasane wis kaya lara kabeh. Padahal sakjane nyatane nggih sing lara namung waja setunggal mawon. Ning semua terganggu. Kayak iso guyu. Mila kula jenengan nggih berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang mengakibatkan sakitipun fisik, sakitipun awak. Sebab awak niki ibarat tunggangan, ibarat kendaraan yang mengendarai fisik kita ini adalah rohani kula panjenengan. Hati yang ada di dada kula panjenengan niki ibarat sebagai pengendara, sedangkan kendaraannya adalah fisik. Hati bisa sempurna kalau bertempat di dalam fisik yang sempurna, juga yang sehat. Mila perlu kula panjenengan mengupayakan untuk bisa senantiasa sehat. Muga-muga ngoten, Allahumma amin. Mangkane wonten pembelajaran saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa sing isine donga niku nyuwun sehat. Nasalukal afa wal afiyah. Ya Allah, saya minta maaf dan kesehatan. Sampai saking pentingnya afiyah itu, dalam doa itu dibarengi dengan afwa. Afwa maksudnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nate nggih kasarane nggih ya dituturilah begitu kali Mbah Yai almarhum. Gandane kula nyuwun ijazah. Niki Mbah Yai Adlan Ali sing kula sowan. Yai nyuwun doa. Alah paling diijazahi rena-rena ya gak dilakoni. Nanti kula tersinggung. Artinya tersindir. Panjenengan ya ngono, biasanya seneng ijazahan tapi ora dilakoni. Sering ada ijazah kubro, semua kitab, semua doa dijazahkan dengan mas kawin sekian. Barbarane ya ora gak dilakoni. Niku kula niki. Nggih sing penting jenengan ndonga mawon kados dongane Kanjeng Nabi, inna nasalukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta datang panjenengan al afwa, pengampunan dosa, dan afiyah, keselamatan serta kesehatan. Sehat wal afiyat ngoten niku. Kandhengane afiyah iki sehat, di bahasa kita sehat itu juga bahasa Arab, afiat itu juga bahasa Arab, tapi sudah mengindonesia. Jadi diterjemah ya kayak kaisone, diterjemah lagi sudah sulit. Sehat niku sehat gitu. Nah, sehat dalam hal hukum itu sah atau benar, tapi dalam konteks masalah apa namanya itu kesehatan, ya sehat itu maknanya sehat itu ya sehat. Wal afiyah. Penting kalau jenengan menjaga kesehatan dengan cara-cara yang telah panjenengan mengerti. Tapi ya yun sewu, kadang-kadang kalau jenengan membuang-buang waktu dalam mengupayakan kesehatan dengan cara bahasane kita ini melaku-melaku itu melaku yang enggak ada tujuan, itu seakan termasuk memubazirkan tenaga dan waktu. Makanya sakjane ada cara yang lebih lebih manfaat, bukan dengan melaku terus karo inget-inget ya malah kakean pikiran. Nek mlaku-mlaku roh apa-apa malah pengen apa-apa sementara gak duwe apa-apa. Mlaku-mlaku roh apa-apa malah pengen apa-apa malah
padahal gak duwe apa-apa, malah repot. Salat niki sudah mengandung gerakan-gerakan yang tepat dalam berolahraga. Jadi jenengan salat sampai gobios nui tahu ora? Salat sampai kesel ngoten nate mboten. Kesel kapan wong salat orang rakaat cemprit. Jadi anggap aja itu jadi olahraga tapi ada ibadah, ada bisa munajat tenggene Gusti Allah dan steril, nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Salat niku akan ada perbuatan apa lagi? Jenengan sudah tidak berbuat maksiat, sudah tidak mengganggu orang. Juga bisa mengekang lesan tidak berbicara selain kalimat-kalimat yang ada dalam sholat. Juga meripat kita tidak memandang sesuatu yang tidak penting, hanya fokus menghadap ke kiblat. Jadi sholat itu andai kata jenengan ingin olahraga itu cukup dengan sholat sak gobiose sampai gobios. Salat nopo ya sembarang pokoke usoli sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau pas duha ya duha yang maksimal. Kalau tahajud ya sampai sepanjang malam, lebih banyak tahajudnya daripada tidurnya. Jadi kan lebih banyak tidurnya atau tahajudnya? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Nek bengi ku kongkon sujud ning gone Gusti Allah, terus kengken tasbih sing sak akeh-akeh malam bengi malam niku. Lailan ing dalem bengi tawilan kang lama. Dadi ora iplik-iplik bareng. Tapi lumayan ngono-ngono wis nglakon. Tapi kalau resep Quran niku fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di dalam waktu malam yang panjang. Sing suwi lah begitu. Muga-muga saged. Allahumma amin. Sakit itu sedikit pun sudah mengganggu. Segala aktivitas kita sudah terganggu dengan adanya sakit walaupun hanya sangat sedikit. Nomor 2 adalah musuh. Musuh itu satu saja sudah terasa banyak. Kita punya musuh satu aja sudah terasa banyak, apalagi musuh ini orang yang punya begitu, punya power yang tinggi, itu berat. Wong sitok tok wis merepotkan, apalagi sampai banyak. Maka satu aja musuh ini sudah harus kita anggap banyak. Artinya kita nggak boleh sembrono, nggak boleh mengentengkan ala sitok ya. Nggak bisa seperti itu, karena namanya musuh tetap musuh. Satu pun itu sudah mengganggu ketenangan kita, mengganggu program kita, mengganggu perjuangan kita. Nah padahal Bapak, kalau kita melihat dari statement yang lain, bahwa kita sebagai seorang mukmin itu punya atau berhadapan dikeroyok dengan ada 5 musuh, 5 kelompok musuh. Jumlahnya masing-masing nggak bisa kita deteksi, tapi dari sisi kelompoknya ini ada 5 kelompok musuh, 5 rombongan yang memusuhi kita. Jadi kan rumangsa duwe musuh pira? Muga-muga ora duwe. Lah mana karan duwe itu malah salah. Merasa enggak punya musuh itu adalah perasaan yang salah. Karena kalau kita enggak merasa punya musuh, kita akan sembrono, enggak ada persiapan. Enggak ada antisipasi. Kita itu punya musuh. Mbane kok gak penak ngomong duwe musuh, mbane wong sing penak gak duwe musuh, malah ora penak nek gak duwe musuh asline.
Musuh itu sisi lain adalah sebagai motivasi, motivator. Dengan adanya musuh kita akan bergerak, berbuat, berjuang, sehingga langkah kita akan semakin maju karena ada dorongan dari musuh. Kita musuh tapi anggap aja itu sebagai pecut agar kita bisa lebih semangat. Lah, 5 itu apa saja ini? Nanti miring kabar modern bahwa kita itu dirubung, dikeroyok 5 rombongan musuh. Ini kan karo mongso nek musuh pirang-pirang kae. Ayam ngono. Yang paling jelas dalam Al-Qur'an itu adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kita punya musuh setan tok kuwi lho wis kualangan awake. Menanggulangi setan, menghadapi setan ini aja sudah sak repotan. Sehingga kalau kita sibuk dengan hanya menghadapi setan malah rasido ibadah karena apa? Repot menghadapi musuh nggak kerja-kerja. Itu satu. Di setan jelas sudah dikatakan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Ngono kadang-kadang awake dhewe karo rumangsa gak duwe musuh. Rumangsa gak duwe musuh iki lho perasaan yang salah. Karena enggak berpikir gitu, enggak berpikir. Terus yang berat, lebih berat lagi adalah musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kita itu selalu diajak berbuat jahat oleh nafsu kita sendiri. Nafsu kita itu megele, menyeret-nyeret kita untuk berbuat sesuai dengan kemauan dia. Toh kalau kita ngikutin kemauan dia kita akan hancur. Karena apa? Secara pasti bahwa inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, kita berjuang melawan nafsu sudah kangelan. Berjuang melawan setan yo sak abotan dhewe. Makanya cara enek wong gak pati apik iki jane ya wis pantes. Mergo wong musuhe sing jegal iki pirang-pirang arep ngajak apik setane teko alah nyopot wong ngaji ndelok bal-balan. Ya gak nyalane gitu. Tapi kita rugi kan begitu maksudnya. Aku dhewe ya ngingeti. Nafsu kita mengajak ke situ, padahal kita di situ nggak dapat keuntungan sama sekali. Ya ngeramek nih lah begitu ikut apa namanya itu penggembira, supporter di rumah masing-masing. Akhirnya so ngelok nih sing main barang, ngelok nih goblok nih komentar jenengan nih, kan gue tahu ya, goblok terus itu ya. Ya gak masuk jenengan di luar TV yuk. Ya itulah pengaruh kita ketika kita melihat sesuatu. Enggak ikut apa-apa, ikut komentar, dan komentar kita itu percuma, enggak ada merubah keadaan. Inna nafsa la amaratun bisu. Sudah. Yang ketiga adalah orang munafik yang selalu menghasuti kita, yang selalu mengadu domba kita, yang menghina-hina kita. Ini orang-orang munafik. Jadi ada orang munafik, ada setan, ada nafsu. Ini secara umum itu musuh yang dalam artian bangsa nggak ketok diwasi. Artinya gerakannya itu enggak masuk di dalam konteks fisik, tapi yang dimusuhi itu rohani kita. Rohani kita. Orang munafik mujuki kita, ngadu domba kita, ini juga hubungannya dengan masalah rohani. Lantas ada lagi musuh kita adalah kafir. Kafir yang jelas-jelas musuh secara fisik, menghadap secara fisik, berperangan secara fisik. Seperti zaman Rasulullah SAW,
Selain di situ ada orang kelompok munafik yang ketok embolo ning gone Kanjeng Nabi, tapi sok membocorkan berita-berita penting tenggene orang-orang kafir. Itu orang-orang munafik berwajah dua. Selain kafir itu sendiri secara fisik menjadi lawan Kanjeng Nabi, masih ada orang munafik. Orang munafik, kafir, kemudian setan, nafsu. Sing paling gak enake musuh bolone dhewe. Sing gak enake musuh bolone dhewe. Padha muslime saling mengancam walaupun lewat HP sama santrine, bahkan yang naudzubillah ki nikmat yo arep tak onekne yo melok isin gitu. Tapi itulah realita. Gara-gara pembatalan nasab. Masya Allah. Orang-orang yang kelihatannya sebagai tokoh-tokoh dari sisi busananya, tapi ucapannya itu tidak menunjukkan ketokohannya, bahkan cenderung kepada seperti provokator. Wallahu a'lam bishawab. Dunia ini seperti itu. Ini menjadi garapan kita dan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam lingkungan seperti itu. Allahumma amin. Sing lok-lokan wis ben lok-lokan wis ngono lah gitu. Tapi wong kadang-kadang ngrungokne iki ya terpengaruh, terkontaminasi. Mbolon ndi iki ya. Jadi ada 5 unsur ini. Itu setiap waktu terjadi kepada kita. Dengan cara apapun, yang namanya musuh itu enggak senang kita menjadi orang yang berhasil, enggak senang ketika kita menjadi orang yang jaya dan bahagia. Mesti mereka merekayasa agar kita menjadi yang tidak seperti kita inginkan. Yang namanya musuh itu begini, ketika intamsaskum hasanatun tasukhum wa intus sibka sayatun yafrahu. Yang namanya musuh itu ketika kita mendapat keuntungan, mereka susah, mereka kecewa. Itu tandanya kalau dia itu ada indikasi permusuhan. Wa in amsaskum hasanatun tasukhum. Nek awake kita mendapatkan kebaikan, keberuntungan, keberhasilan, mereka susah. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kita dapat kegagalan atau dapat musibah, terkena kejelekan, maka yafrahu biha, mereka berbangga-bangga, syukur cara bahasa Jawane, syukur we. Di tengerane gampang. Nek awake dhewe bungah kok kono susah, berarti siapa dia? Nek awak sampean kita ini bungah kok kono susah, yang lain susah, berarti dia adalah siapa? Musuh. Lek awake dhewe susah kok kono bungah, ya sama. Ini kata Al-Quran. Termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori munafik dan kafir itu pasti seperti itu. Ketika kita maju, mereka mesti punya rasa kekhawatiran. Setidaknya itu dia merasa gelisah melihat kemajuan kita. Maka sebaiknya kita itu bisa membuat musuh kita itu menjadi susah karena kita. Awake dhewe iki iso nyusahne setan, gitu. Iso megelne setan. Karena apa? Setan itu musuh, harus kita buat pegel dia itu, harus kita buat kecewa dia itu, harus kita buat mereka itu susah karena tindakan-tindakan kita. Misal kalau panjenengan ada 2 pilihan, sing kono ngajak jagongan, sing ini ngajak Al-Qur'an, setane ngajak nyanti.
Setane ngajak teng pundi? Ngajak es jagongane penak gayeng enek rokoke enek jajane. Tapi nurani kita, iman kita, apa paedahe? Jagongan tiwas ngentek-enteki waktu. Wis maca Quran wae lah. Nah, ketika kita kemudian masuk di dalam majelis Al-Qur'an, ya kita sendiri yang membaca Al-Qur'an umpamanya, maka setan merasa kecewa, tok bujuki ra kenek mwegelne wong iki. Ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk menyakitkan hati setan, membuat hati setan itu bisa kecewa dengan perbuatan kita. Karena apa? Dia itu statusnya sebagai musuh. Sangat bodoh sekali kalau kita kemudian membuat setan itu bangga dengan perbuatan kita. Wong musuh kok dibuat bangga dengan perbuatan kita, kan kita goblok. Ya, tentu kita punya program agar musuh-musuh kita itu menjadi kecewa dengan tindakan kita. Dan ketika musuh kita, ini konteksnya adalah muslim, konteksnya adalah bukan individu tapi antara muslim dengan 5 perkara tadi itu. Nah, ketika kita berbuat yang sedemikian itu mengecewakan setan, mengecewakan orang munafik, mengecewakan orang-orang kafir, maka sejatinya di situ kita membanggakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini jadi orang yang munafik kadang-kadang. Kita sendiri kadang-kadang jadi orang munafik karena apa? Kita berkata, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Wafiqoin. Tapi sering megel nih Kanjeng Nabi, sering mengecewakan Kanjeng Nabi. Padahal kita anggap Nabi itu adalah sebagai kekasih kita, tetapi sering kita itu berbuat yang mengecewakan, megelne tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui atau tidak diakui seperti itu perbuatan kita. Kanjeng Nabi senang kalau kita jamaah, Kanjeng Nabi senang kalau kita ngaji. Tetapi ketika yang tidak seperti itu, berarti kan Kanjeng Nabi menjadi kecewa. Toh dek iso ngaji, ada kesempatan untuk ngaji, ada kesempatan untuk jamaah, kok gak gelem jamaah. Kanjeng Nabi itu merasa kecewa. Setan yang merasa bangga. Padahal kita yang diharapkan syafaat siapa? Syafaatnya setan atau syafaatnya Kanjeng Nabi? Ya tentu kita mengharapkan syafaat roh. Tidak ada setan itu ada syafaat, nggak ada. Di Pulau Panjenengan berusaha untuk bagaimana bisa mengecewakan setan, bisa menaklukkan nafsu kita sendiri. Allahumma amin. Iki meh ajenge tahun baru Hijriah, dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajar as-su wal mujahid man jahada nafsah hawahu. Yang namanya orang yang hijrah itulah ada orang yang meninggalkan kejelekan. Yang namanya mujahid adalah orang yang bisa melawan dan mengalahkan nafsunya. Ya, muka-muka kalau dengan menjadi golongan mujahid dan muhajir. Allahumma amin. Muhajir dalam arti merubah mindset kalau panjenengan yang asalnya itu ke kiri-kirian menjadi ke kanan-kananan. Allahumma amin. Jadi cara kita berpikir kita robah, yang sekiranya kurang manfaat bagaimana sekiranya bisa lebih manfaat. Karena kadang-kadang kalau panjenengan itu berpikirnya itu seperti itu terus, yes nginilah wae lah. Padahal bisa itu dirubah menuju yang lebih baik. Satu misal kebiasaan yang kurang baik dirubah kan menjadi lebih baik, dirubah kepada yang baik itu berarti lebih baik. Kalau jenengan nyuwun sewu niki ya, bukan bagaimana namanya memangnya kalau sudah menyindir atau menyinggung itu memang ya rawan konflik. Rawan konflik. Kita kadang-kadang mau masuk masjid aja lah, itu masih harus bertahan masih harus berduduk-duduk di depan masjid atau di luar masjid.
Yes, madhep ngetan tok ngingeti wong lewat madhep ngidul gitu. Padahal ketika kalau panjenengan masuk di dalam masjid sudah banyak nilai ibadahnya. Sambil menunggu intidharus sholat, menunggu sholat adalah di dalam sholat. Intidharus sholat itu menunggu sholat itu sudah masuk di dalam pahala sholat. Tapi kita lebih senang di depan karena merasa bebas ya. Bebas matane, bebas kupinge, bebas lambene, semua akan bergerak bebas dan itu merugikan kita sendiri. Ini harus kita kritisi, diri kita sendiri harus kita kritisi agar bisa lebih baik. Allahumma amin. Makatan mugi-mugi manfaat masalah dunya wal akhirah. Dieling-eling jangan merasa kita tidak punya musuh. Musuh kita banyak. Dari hitungan kelompok itu ada 5 kelompok, belum jumlah masing-masing kelompok. Setan berapa, munafik berapa, muslim yang hasid berapa, kafir yang memusuhi kita berapa, iblis anaknya wakeh. Nafsu kita bisa lebih istilahnya itu mengembang lebih luas lagi ketika kita kemudian membiarkan dia los. Kalau saya menikah kita harus katakan kita menghadapi musuh yang maksimal banyak, mila harus benar-benar ekstrim kalau panjenengan jihad melawan musuh-musuh kita. Mugi-mugi dipun paringi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil صراط الذين أنعمت عليهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.